Oke, to the point saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa bahan pengganti kapur dolomit atau alternatif pengganti kapur dolomit, lalu beda kapur dolomit dengan kapur bangunan, juga dengan kapur sirih, serta lawan dari kapur dolomit. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang manfaat kapur dolomit yang banyak sekali. Kali ini saya hanya akan mengulas saja. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini. Singkatnya, manfaat kapur dolomit dia bisa meningkatkan level pH tanah, lalu mencegah atau membunuh bibit penyakit, ulat juga serangga, lalu merangsang pertumbuhan akar, memperbanyak unsur hara, menetralisir tanah dari senyawa beracun, lalu menambah populasi mikroorganisme, menaikkan produktivitas dan kualitas panen, serta mencegah kerontokan dan bisa membuat buah besar-besar. Nah, itu ya. Nah, lalu sekarang saya akan bahas tentang alternatif pengganti kapur dolomit. Kalau dilihat dari bahannya, kapur dolomit dia adalah kapur ya, bisa ditemukan dari batu kapur, lalu batu marmer. Ya ini susah mencarinya ya. Terkecuali memang kalau Anda ada di tempat penambangan ya, itu pun ya relatif susah karena harus dihancurkan dulu. Belum tentu juga murni kandungan kalsiumnya ya. Nah, alternatif kedua, pengganti kapur dolomit Anda bisa gunakan abu. Kalau misalkan Anda di rumah punya tungku, punya hawu ya untuk bakar-bakar, nah abu dari pembakaran kayu dia juga bisa dipakai untuk meningkatkan pH tanah yang sama manfaatnya seperti kapur dolomit. Selain itu juga Anda bisa gunakan abu bekas pembakaran jerami ya, jerami padi yang biasanya kalau habis panen dibakar-bakar. Nah, itu juga bagus buat pengganti dolomit, atau berbagai jenis abu pembakaran lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan abu pembakaran kertas? Nah, kalau dilihat dari bahannya memang kertas bahan dasarnya kayu. Tapi yang jadi masalah sekarang kertas tidak semurni itu ya. Misalkan pada kertas karton yang keras mungkin suka ada selotipnya ya, lalu ada tintanya kan. Lalu juga pada kertas kemasan biasanya yang licin-licin, yang bening-bening itu biasanya sudah ada plastiknya ya. Jadi kurang bagus. Pengganti kapur dolomit lainnya Anda juga bisa gunakan dedak kopi. Ya, jadi kalau Anda suka ngopi, jangan dibuang dedak kopinya atau ampas kopinya, tapi Anda bisa gunakan untuk meningkatkan level pH tanah. Cuman jangan langsung ditabur ya. Dedak kopi itu gampang jamuran. Sebelum ditabur lebih baik Anda keringkan dulu, disimpan dulu di satu tempat, dikeringkan, dijamur. Setelah itu bisa ditabur di atas tanah atau bisa juga dicampur ke media tanam. Pengganti dolomit lainnya Anda bisa gunakan pupuk kalsium. Bahasa ini saya sudah membuat video lain, silahkan Anda tonton pupuk kalsium versus kapur dolomit. Nah, pupuk kalsium jelas dia bisa digunakan untuk pengganti kapur dolomit karena memang kapur dolomit sendiri kandungan utamanya adalah magnesium dan kalsium, dan bahkan kandungan kalsiumnya pun lebih dominan. Jadi pupuk kalsium bisa digunakan untuk mengganti kapur dolomit. Nah, kalau misalkan tidak ada, Anda ya cari saja alternatif bahan-bahan yang mengandung kalsium seperti bekas tulang ya, lalu cangkang kerang, cangkang telur. Nah, dia mengandung banyak sekali kalsium. Daripada dibuang percuma, lebih baik dikumpulkan. Setelah itu dihaluskan, digiling-giling sampai kecil dan bisa ditabur. Anda juga bisa gunakan kulit kerang ya, atau yang biasa di kolam itu apa namanya? Kijing. Oh iya, kijing. Nah, itu kijing yang gepeng, yang bulat itu. Nah, itu juga dia bagus. Lalu bahan yang mengandung kalsium lainnya tanduk. Nah, Anda juga bisa gunakan tanduk. Bahkan kuku Anda pun bisa dipakai. Cuman syarat dari bahan-bahan tadi ya alangkah lebih bagusnya dihancurkan dulu supaya nanti dia lebih cepat diproses, diambil unsur kalsiumnya oleh tanaman. Jika bahan-bahan barusan adalah yang mengandung kalsium, sekarang yang mengandung magnesium, nah Anda bisa gunakan kulit pisang, cuman harus dikeringkan dulu. Lalu berbagai jenis sayuran juga seperti bayam atau brokoli, dia juga sangat kaya akan magnesium. Namun alangkah lebih baiknya bahan-bahan ini dibuat kompos saja ya,
Nah, jadi singkatnya, pengganti kapur dolomit Anda bisa gunakan batu kapur, batu kalsit, atau batu marmer. Cuman ya ini kurang saya rekomendasikan. Lalu Anda juga bisa gunakan abu bekas pembakaran, dedak kopi. Lalu bahan-bahannya mengandung banyak kalsium, tulang-tulangan, cangkang kerang, cangkang telur, tanduk, bahkan kuku Anda bisa. Lalu bahan yang mengandung magnesium, kulit pisang, lalu sayur-sayuran hijau, bayam atau brokoli. Nah, sekarang kita beranjak ke perbedaan kapur dolomit versus kapur bangunan dan kapur sirih. Nah, sebenarnya bahan utama untuk pembentuk kapur itu sama, yaitu kalsium tadi. Hanya proses pembuatannya saja yang beda. Nah, bedanya ini kapur karbonat atau CaCO3 ini yang biasa dipakai untuk kapur dolomit. Dan kapur ini biasanya adalah kapur mentah yang diperoleh dari penggilingan batu kapur kan, tanpa dipanaskan atau dicampur air. Sementara kapur sirih biasanya dia diambil dari pembakaran atau pemanasan kalsium karbonat tadi, si kalsium mentah tadi ya. Cuman dibakar, jadilah kapur oksida, dan biasanya ini menjadi bahan pembentuk kapur sirih. Yang terakhir adalah kapur hidroksida. Kapur hidroksida itu adalah kapur mentah yang sudah dibakar lalu dicampur air, jadilah kapur hidroksida. Nah, kapur inilah yang biasanya dipakai untuk kapur bangunan atau kapur mil ya. Nah, itulah bedanya. Secara bahan sama, cuman proses pembuatannya berbeda. Nah, selain itu, kapur dolomit juga mengandung magnesium ya. Dan dia lebih murni, lebih bebas dari unsur alumina, lalu zat besi, lalu silika ya. Yang dimana campuran ketiga bahan tersebut dia memiliki sifat perekat atau pengeras ya, sehingga ya lebih cocok digunakan untuk kapur bangunan dicampur dengan semen. Nah, lalu untuk kapur sirih sendiri dia biasanya dibuat dari cangkang-cangkang atau kulit hewan yang keras tadi, seperti cangkang remis atau cangkang kerang ya. Jadi kapur sirih dalam kadar tertentu dia aman untuk dikonsumsi ya. Bahkan sering dipakai tuh buat pengeras ketupat ya, lalu yang renyah tuh rempeyek ya, lalu kerupuk dan juga buras. Nah, itu perbedaan dari kapur dolomit, kapur bangunan, dan kapur sirih. Nah, lalu sekarang kalau manfaat dari kapur dolomit adalah untuk meningkatkan pH tanah, lalu apa yang bisa membuat pH tanah turun? Lawan dari kapur dolomit Anda bisa gunakan sulfur atau belerang. Kalau misalkan Anda susah mencari bahan ini, Anda bisa gunakan saja pupuk ZA ya, atau suazilfur amoniak. Selain itu, Anda juga bisa gunakan tawas ya. Nah, tawas yang biasa dipakai untuk menjernihkan air, dia juga bisa dipakai untuk menurunkan pH tanah. Ya, oke. Sepertinya sampai sini saja dulu video ini, mudah-mudahan menambah informasi bagi Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.